Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara. Al-babul hadi asyara utawi bab kang nomor 11 iku fi bayani syarafil ilmi, ing dalem menjelaskan tentang kemuliaan sebuah ilmu pengetahuan, wa wujubi thalabihi, dan wajibnya mencari ilmu, wal qadril wajibi, dan kadar ataupun ukuran yang harus, yang wajib kita cari minhu dari ilmu itu sendiri. Jadi tema yang ke-11 ini merupakan uraian dari mulianya ilmu pengetahuan dan wajibnya untuk mencari ilmu tersebut, serta standar wajib mencari dari ilmu itu seberapa standar pencariannya. Itu diurai nanti di dalam bab yang nomor 11 ini. Iklam, perlu diketahui bersama bahwa anal ilma, sesungguhnya yang namanya ilmu, wal amala, dan amal, li ajlihima, krono arahi ilmu dan amal, khuliqat, diciptakan, opo as-samawatu, piro-piro langit, wal ardu, lan piro-piro bumi, wama, dan hal-hal makhluk-makhluk, fihima, yang mendominasi baik di langit maupun di bumi. Qala dawu sapa Allah Ta'ala dalam surat At-Tolak ayat 12, alladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah adalah alladzi dat khalaqa kang dadiaken sapa alladzi sab'a samawati ing itu piro-piro langit, wa minal ardi, dan ay kholako minal ardi, mislahuna, haleh sama persis dengan 7 lapis langit. Artinya bahwa langit itu jumlahnya ada 7 lapis, 7 tingkatan. Bumi pun sama persis dengan posisi langit, ada 7 lapis, ada 7 tingkatan. Ya tanazzalu al-amru, ay tangzilul malaikati bil wahyi. Maksudnya temurun, mudun opo al-amru, wahyu. Tafsirnya ay tangzilul malaikati bil wahyi. Allah turunkan malaikat yang membawa wahyu. Maknanya ya tanazzalu mudun opo al amru, perintah Gusti Allah iku ay tangzilul malaikat bil wahyi. Bainahuna, antara langit dan bumi, Allah turunkan malaikat yang membawa wahyu di antara langit dan bumi. Tujuannya apa? Lita'lamu, agar podo ngerti kabeh sira kabeh yen anallaha ing sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in qadir, atas apapun, atas semua yang ada ini baik di langit maupun di bumi, iku qadirun dat kang mampu.
Wa anallaha lan sak temene Gusti Allah iku qad ahata, teman-teman meliput bikuli syai'in dengan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, meliput apa nih, ilman pengetahuannya. Jadi apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi itu tidak lepas dari kontrol totalitas Allah. Semua diawasi, semua dipahami, semua dimengerti oleh ilmunya Allah. Artinya tidak ada satupun benda di antara langit dan bumi itu yang tidak tercover oleh ilmunya Allah. Artinya semuanya tercover oleh ilmunya Allah. Wakafalan, ngalap cukup, bihadihil ayat, dengan firman Allah dalam surat At-Tolak ini, apa nih, dalilan sebagai bukti referensi yang akurat ala syarofil ilmi, atas mulianya sebuah ilmu pengetahuan, wa wujubi tolabihi, dan kewajiban mencari ilmu, la siaman lebih-lebih ilmu tauhidi utawi ilmu kang berkaitan dengan akidah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut ilmu tauhid. Jadi ayat ini sudah mewakili sudah sangat cukup akurat mewakili bahwa ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang harus kita dalami, itu diwakili oleh ayat alladzi khalaqas sab'as samawat ila akhirih dalam surat At-Tolak ayat 12. Itu menunjukkan atas kemuliaan ilmu dan wajibnya mencari ilmu, lebih-lebih ilmu tauhid. Sebab ada kata-kata lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu, orang dadekaken sapa ingsun Allah, al jinna ing bangsa jin, wal insa lan ing bangsa menungsa, illa kecuali liyak budun, supaya podo ibadah, supaya podo ngabdi sopo jin dan manusia kepada Allah. Ayat dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ini, wakafa bihadil ayat, sudah cukup secara akurat mewakili sebagai referensi atas ala syarofil ibadati, atas mulianya sebuah nilai pengabdian atau nilai ibadah. Waluzumil iqbal, dan wajibnya kita melaksanakan alaiha, terhadap pelaksanaan ibadah. Fa'adhamu bi amroini, sungguh besar dua persoalan ini, huma kang utawi dua persoalan ini, dua ayat ini maksudnya, antara surat Ad-Dariyat dengan surat At-Talak. Dua ayat ini sangat besar sekali. Apanya? Al-maksud iku tujuannya, tujuan min khalqid daraini, atas atau dari Allah menciptakan dunia dan akhirat. Fahakul abdi utawi kewajiban seseorang hamba,
iku alla yastaghila tidak boleh menyibukkan diri illa bihima kecuali dengan dua persoalan di atas tadi. Apa persoalan di atas tadi? Manusia hanya dituntut, hanya diperintahkan oleh Allah kalau tidak aktivitas ilmu, ya aktivitas ibadah. Cuman dua itu yang Allah kehendaki dari diri kita sebagai seorang hamba. Wa alayat aba, dan yento orang gawe kangelan sopo abed, jangan mempersulit diri sendiri, ojo gawe memegel illalahuma kecuali untuk ibadah dan ilmu. Hanya itu yang sebenarnya hak dan kewajiban seorang hamba untuk beraktivitas di alam dunia ini. Kalau tidak ilmu, ya ibadah. Sumal ilmu terus mongko utawi kang diarani ilmu atau teks ilmu tersebut huwa yo al ilmu iku asyraful jauharaini, luwih mulyane unsur jauhar. Jauhar itu partikel yang sangat lembut sekali, namanya jauhar. Unsur yang paling lembut, paling indah itu disebut jauhar. Ya bolehlah istilahnya mutiara. Jadi ilmu itu merupakan paling mulianya mutiara. Dan juga ibadah pun disebut mutiara. Tapi kenapa ilmu lebih disebut lebih terdahulu dibanding ibadah? Walakin la Buddha, sekalipun ilmu itu lebih asyraf, lebih mulia dari ibadah, hanya saja ilmu itu harus dilaksanakan, harus diamalkan melalui ruang pengabdian atau disebut ibadah. Walakin la Buddha, tetapi mesti opo minal ibadati sangking ibadah ma'al ilmi, harus didasari dengan ilmu. Makanya mau tidak mau wajib yang namanya ibadah itu harus berlandaskan dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan fitrah ibadah itu sendiri. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau ibadah tidak didasari dengan ilmu atau ilmu tidak diaplikasikan lewat ibadah, maka kana pasti ono opo al ilmu, ilmu itu sendiri habaan mangsuron, seperti debu yang ditebar-tebarkan, artinya hanya pepesan kosong, sesuatu yang tidak bernilai kalau ilmu itu tidak diwujudkan, tidak diaplikasikan dengan nilai-nilai ibadah. Titik. Wa'lam, perlu diketahui bersama bahwa anahu setuhune kelakuan, isine kelakuan, yajibu wajib. Opo takdimul ilmi, wajib mendahulukan ilmu alal ibadati atas ibadah. Li amro ini karena ada dua faktor. Ilmu kenapa wajib didahulukan dari ibadah? Sebab ada dua faktor yang mendominasi atau yang mendasari bahwa ilmu itu harus didahulukan dari ibadah. Ahaduhuma, utawi salah satu dari dua amro ini tadi, iku litasiha, tujuannya ilmu itu didahulukan dari ibadah karena dua faktor. Yang pertama, litasiha, supaya
bisa diketahui kesohehannya, kebenarannya laka kanggo sampean opo al ibadatu nilai sebuah ibadah, watas lamu dan keselamatan nilai ibadah. Itu faktornya kenapa ilmu didahulukan. Yang pertama, karena sah dan tidaknya ibadah, sah dan selamat tidaknya nilai ibadah, itu tolak ukurnya adalah dengan ilmu. Maka kalau sebuah pengabdian tidak dilandasi dengan ilmu pengabdiannya, ibadah tidak dilandasi dengan ilmu ibadahnya, maka ibadah itu tidak punya status sah atau tidaknya, selamat atau tidaknya. Itu makanya ilmu lebih didahulukan. Itu yang pertama alasannya, karena itu agar diketahui sah dan tidaknya nilai ibadah. Selamat dan tidaknya nilai ibadah. Itu yang pertama. Wasani utawi yang kedua, kenapa ilmu lebih didahulukan? Karena yang nomor dua adalah huwa utawi sani iku anna ilman nafi. Bahwa yang namanya ilmu yang bermanfaat, garis miring ngaji tasawuf, itu aja sederhananya. Garis miring paham Allah. Ini secara filosofis maknanya ilmu nafi itu dalam teks-teks lain, entah di hikam, entah di ihya, entah di teks-teks tasawuf yang lain, ilmu nafi itu adalah ma'rifatullah, paham kepada Allah. Maka disebut ilmu nafi. Atau ada lain teks lain namanya al-ilmu billah. Bahwa ilmu yang disebut ilmu nafik iku yusmiru, bisa membuahkan, bisa menghasilkan al khosyata ing pengertian khosyah, makom khosyah atau takut kepada Allah Ta'ala, wal mahabata dan merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Itu namanya mahabbah, bukan mahabbah ya. Kalau mahabbah itu cinta, tapi ini mahabbah, tuh kedahsyatan yang dirasakan oleh seseorang karena paham betul kepada Allah, sehingga jantungnya bergolak, berdetak seperti kendil yang sedang memasak air mendidih, kemeluduk. Itu yang disebut mahabbah. Lillahi, khosyah ataupun mahabbah, takut ataupun merasakan kedahsyatan, lillahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana merasakan khosyah dan mahabbahnya fi qalbil abdi, dalam jiwa seseorang, fi qalbil abdi dalam pikiran seseorang, fi qalbil abdi dalam rasa seseorang. Wahuma utawi mahabbah dan khosyah iku yusmironi, bisa membuahkan ta'atan ing sebuah nilai kepatuhan. Jadi orang disebut patuh atau tidaknya kepada Allah itu catatannya ketika dia sudah punya makom khosyah atau mahabbah. Nah, sehingga dari khosyah dan mahabbah itulah bisa disebut buahnya yang namanya taat. Ya bagaimana tidak, pertama paham Allah, setelah paham dia khosyah, takut, dahsyat merasakan Allah. Akhirnya secara otomatis hamba itu akan patuh. Karena paham betul dengan siapa dia berinteraksi, dengan siapa dia beraktivitas. Nah, disitulah makna
taat akan muncul sebuah konklusi daripada mahabbah dan khosyah. Terus wayah jizani, dan menutup atau ngalang-alangi opo mahabbah dan khosyah, menghijab atau menutup atau menghalangi anil maksiati, dari perbuatan negatif. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu nafi atau ilmu billah, mengenal Allah, lantas buahnya dia takut kepada Allah, merasakan keagungan kepada Allah, maka dari ilmu itu akan bisa menghandle, bisa memfilter, atau bisa menyaring hal-hal yang negatif yang akan masuk. Artinya nilai kemaksiatan itu bisa ditepis. Kekuatan syahwat, kekuatan maksiat, kekuatan negatif itu mampu dicegah oleh dua kekuatan khosyah dan mahabbah yang merupakan buah daripada ilmu nafi atau makrifat billah, atau secara sederhana ngaji tasawuf temenanan, fahamnya temenanan. Itu aja sederhananya. Bi'aunillah bisa mencegah, bisa menghalangi dari perbuatan maksiat. Bi'aunillah, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taufiqihi, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa, dan tidak ditemukan waro'a hadzaini, di luar dua prinsip ini. Artinya prinsip khosyah dan mahabbah, atau ilmu dan ibadah. Selain ilmu dan ibadah, tidak akan ada opo maksudun tujuan, opo maksudun pencarian, lil abdi, untuk seorang hamba, fi ibadati rabbihi, untuk pengabdian kepada Tuhannya seorang hamba Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang dicari oleh seseorang dalam hidup ini, tujuan yang harus dikejar cuman hanya dua. Kalau tidak ilmu, ya ibadah. Selain yang dua itu, bukan tujuan seorang hamba. Selain yang dua itu, bukan tujuan kita hidup sebenarnya. Makanya dari mukaddimah awal, diciptakannya langit dan bumi ini karena tujuan dua tadi. Kalau tidak ilmu, ya ibadah. Maka tujuannya seseorang pun harus dua tadi. Kalau tidak ilmu, ya ibadah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya, kullu ilmin ibadatun walaysa kullu ibadatin ilman. Setiap ilmu itu bisa dikategorikan atau diistilahkan sebuah nilai ibadah. Tapi tidak semua nilai ibadah itu berpotensi keluar dari ilmu. Atau tidak semua ibadah didasari, dilandasi dengan ilmu. Makanya kalau ilmu bisa disestempel ibadah, tapi kalau ibadah belum tentu bisa disestempel ilmu. Itu bedanya. Makanya ilmu lebih asyraf, lebih mulia. Maka diutamakan dalam uraiannya ataupun ungkapannya dalam sebuah kajian. Fa'alaika titik ai ilzam alaika, netepano siro bil ilmi nafi, dengan ilmu kang manfaat.
Maksudnya ilmu kang manfaat ya seperti dikutip di atas tadi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghantarkan seseorang mengenal Allah. Itu disebut ilmu nafi. Ai ma'rifat billah. Atau sederhananya, sampean wajib ngaji babakan ruhaniyah agar ruh kita tidak tersesat jalan untuk kembali. Itu ilmu nafi menurut sudut pandang kajian Imam Al-Ghazali. Fayajibu, ketika sudah fa'aleka bil ilmi nafi, fayajibu maka mau tidak mau wajib aleka ingatasi sampean awalan pada permulaannya wajib apa? Anta'rifa, kamu wajib paham. Paham kepada siapa? Al-ma'buda, kepada Allah zat kang den sembah. Itu langkah pertama yang diwajibkan untuk kita adalah mengenal ma'bud, memahami Allah. Dalam kapasitas memahami Allah itu ada istilah yang tidak boleh dipahami. Maksudnya apa? Yang tidak boleh dipahami itu zat Allah. Nah, yang boleh dipahami itu satu, asmaullah. Kedua, sifatullah. Yang ketiga, af'alullah. Itu boleh dipahami. Tapi kalau zatullah tidak boleh didalami, tidak boleh dijerok-jerokke atau didalam-dalamkan dalam kajian, karena itu bukan ruang akal kita. Tidak akan mampu untuk menganalisa, untuk memahami unsur zat. Makanya wajibnya kita itu faham asma, faham sifat, faham af'al. Itu yang disebut fayajibu alaika awalan anta'rifal ma'bud. Kudu kenal Gusti Allah, kudu paham Gusti Allah. Tegese ngomong lamun wong Jawa paling beli apal aqaid 50. No, akidatul awam istilahnya. Ilmu tauhid itu awalan. Setelah kita mengenal ma'bud, summa ta'budu atau summa ta'buduhu, terus kamu bisa nyembah sapa sira hu ing ma'bud. Setelah paham, kamu bisa disebut ngabdi atau beribadah kepada ma'bud. Wa kaifa ta'budu, bagaimana mungkin kamu bisa mengabdi man kepada zat la ta'rifuhu, yang tidak kamu pahami, yang tidak kamu kenali. Mana mungkin kamu akan berkhidmah kepada seseorang umpama ya, yang seseorang yang akan kamu khidmai tidak kamu kenali, tidak kamu pahami. Itu nggak akan terjadi. Tidak ada rumusnya. But gawe ra ono majikane. Mengabdi tidak ada juragane. Kan ini kan pengabdian percuma kan? Ya, makanya wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Bagaimana kamu bisa melaksanakan pengabdian kepada zat atau kepada Allah yang kamu sendiri belum paham Allah, belum kenal Allah. Kenal di mananya? Bi asma'ihi, belum paham nama-nama Allah. Wa sifati dzatihi, dan belum paham sifat-sifat zat Allah. Nah, itu yang pertama. Wama, dan kewajiban setelahnya kita mengenal ma'bud. Wama dan kewajiban-kewajiban. Yajibu, yang wajib, atau wama dan sifat-sifat bahasanya. Saya salah tadi, bukan kewajiban ya. Wama dan sifat-sifat yajibu, yang pasti melekat.
lahu bagi Allah. Alas kata-kata wajib ketika disandarkan ke Allah itu wajib bagi kita memahami bahwa Allah punya karakter itu. Jadi bahasanya jangan wajib bagi Allah. Kalau wajib bagi Allah seolah-olah Allah dibebani kewajiban. Bahasa yang diungkapkan harus wajib bagi kita memahami bahwa Allah punya sifat wujud, Allah punya sifat bako, dan seterusnya. Ya, wajibnya bagi kita. Memang teksnya yajibu ala Allah. Di sini kan wama yajibu lahu. Dalam teksnya memang wajib bagi Allah. Tapi ketika diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia, itu nanti diprotes oleh ahli linguistik. Benar nggak Kang Asep? Wajib bagi Allah. Kalau orang kritis mikir, ya berarti ketika wajib bagi Allah ada yang memberi kewajiban seatasnya Allah, kan gitu. Makanya wajib bagi kita itu, sehingga tidak dikritisi nantinya. Wajib bagi kita memahami bahwa Allah punya sifat wujud, Allah punya sifat ahad, Allah punya sifat kidam, bako, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Memang teksnya yajibulahu. Tapi ketika diterjemahkan Indonesia, maknanya nanti dikritisi oleh orang-orang kritis. Wajib ada karakter itu pada Allah. Wajib ada karakter itu pada Allah. Ya, wajibnya bagi kita yang tahu. Kalau Allah nggak usah diberikan kewajiban, memang itu memang melekat. Kan gitu Kang Asep. Jadi bahasa kewajiban itu kan seolah-olah kan beban. Maka nggak mungkin dibebankan ke Allah. Kan gitu. Wajib ada di ya, Allah itu harus ada sifat itu maksudnya. Ya kita aja yang harus wajib paham. Tuh. Kalau objeknya ke Allah, wajib bagi Allah. Ambiar terjemahnya Kang Asep. Wajib bagi Allah. Ambiar diterjemahkan. Tapi kalau wajib bagi kita, Allah punya sifat wujud, itu lebih enak. Tuh. Lebih beradab. Kalau wajib bagi Allah nanti dikritisi. Gitu maksudnya. Ya ini hanya istilah bahasa aja. Memang yang dibebani kewajiban kan kita. Wajib disuruh mengenal Allah, wajib disuruh tahu kepada Allah. Ari Gusti Allah silaka hukum Kang Asep. Ya istilahnya tuh laka kewajiban, laka larangan. Sekarang PDW. Hukumnya apa? Sekarang PDW Gusti Allah. Iya. Silaka hukum. Sekarang PDW. Siapa yang akan menghukumi Allah? Seperti itu. Wama dan sifat-sifat yastahilu yang mustahil terjadi, mustahil ada alaihi kepada Allah, fi na'tihi dalam sifat-sifat Allah. Ya. Penyampaian wama yastahilu juga jangan Allah punya sifat mustahil, jangan. Mustahil itu sesuatu yang nggak ada kok dikatakan Allah punya sifat mustahil. Artinya wajib bagi kita ya memahami kemustahilan itu tidak akan terjadi pada Allah. Nah, nilai mustahilnya diurai lawan daripada sifat yang melekat pada zat Allah. Contoh sifat wujud. Berarti mustahilnya kan lawan daripada wujud, berarti Adam. Kan gitu, itu yang dimaksud. Karena kalau kita menerjemahkan Allah punya sifat wajib 20, punya sifat mustahil 20, berarti satu zat ada dua karakter yang berlawanan dalam satu zat, kan nggak mungkin Asep. Ya berlawanan lah. Contoh sederhana, umpama bahasanya Allah punya sifat wajib 20,
punya sifat mustahil 20. Kok mustahil dikatakan sifat? Ya jangan. Penranslatan bahasanya aja loh, maksud saya. Penerjemahan bahasanya yang bijak lah. Supaya tidak terjadi apa ya? Distorsi. Itu yang dimaksud saya seperti itu. Jadi mustahil itu bukan kata-kata sifat, tapi uraian pengertian lawan kata dari sifat. Maka jangan disebut sifat. Wama dan karakter-karakter atau sifat-sifat yastahilu yang tidak akan terjadi alaihi kepada Allah, finnatihi dalam sifat-sifat Allah. Koma. Farubbama tak takidu, kadang kamu meyakini iktikodan suatu keyakinan, suatu yang diyakini fi sifatihi dalam sifat Allah. Kamu meyakini syai'an pada sesuatu sifat mimma dari sifat-sifat yukhalifu kang nulayani opoma nulayani al-haqqo ing hakikat kebenarannya. Kadang-kadang kita meyakini suatu keyakinan dalam memahami sifat-sifat Allah, padahal itu bertentangan dengan Allah. Maksud nggak bahasanya? Kadang-kadang kita meyakini sifat, tapi sifat itu bertentangan dengan Allah. Contoh. Ya kayak tadi, Allah kok dikatakan punya sifat mustahil. Lah, kata-kata punya kan berarti kan melekat. Makanya jangan diungkap. Itu sebenarnya harus dilembutkan lagi bahasanya. Kalau bahasanya sifat, berarti otomatis melekat nantinya. Ya iya kan gitu bahasanya. Masa ada mustahil, ada wajib kok dua-duanya dalam satu zat? Ya nggak akan terjadi. Kan seperti itu. Nah, ini kadang terjadi seperti itu. Farubbama tak takidu iktikodan fi sifatihi say'an mimma yukhaliful haqqo. Itu satu. Sehingga fatakunu, sehingga sebabe ono opo ibadatuka pengabdianmu, ibadahmu habaan mangsuron, kaya debu iku habaan mangsuron, kaya debu kang ditebar-tebaraken. Artinya pepesan kosong pengabdiannya, tidak ada nilainya, karena tadi diyakini benar tapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Karena ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Summa alaika, maka wajib ingatase sampean. Ai ilzam alaika, antak lama kamu harus paham. Wajib paham sampean. Paham kepada apa? Ma ing hal-hal atau kewajiban-kewajiban yalzamuka fi'luhu, yang netepaken opo maka ing yalzamu kang netepaken ka ing sira opo fi'luhu, melaksanakan atau mengerjakan ma. Bayane ma minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban. Setelah itu kita wajib mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Setelah kita mengenal ma'bud, memahami Allah, ya, memahami karakter-karakter Allah, memahami nama-nama Allah. Setelah itu kita wajib mengetahui apa yang jadi kewajiban buat kita nih, yang harus kita jalankan apa. Minal wajibati syariah, dari kewajiban-kewajiban syariat. Kewajiban-kewajiban syariat. Kewajiban syariat atau kewajiban agama. Apa sih yang dimaksud kewajiban syariat, kewajiban agama?
kalau kewajiban agama itu hanya ada 3 unsur yang mendasar. Kewajiban syariat yang harus kita jalankan itu 3. 1, wajib kita yakini, kita pahami bahwa Allah itu wujud. Itu yang wajib buat kita tuh. Yang nomor 2, kita wajib adanya satu rasul, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul. Itu kewajiban syariat loh. Yang ketiga, kita wajib iman kepada alam gaib, berarti berkaitan dengan semuanya. Alam kubur, siksa kubur, sorga, neraka, hari kiamat, hisab, ya, dan lain sebagainya. Itu tertera di yang nomor 3. Kita wajib percaya adanya alam gaib. Nah, 3 prinsip inilah yang mendasari kewajiban syariat. Selagi menungsa paham dengan 3 prinsip kewajiban syariat ini, maka dia terhindar dari nilai kufur secara syariat. Itu dasarnya 3 dulu. Nanti masalah rincian pengembangannya itu hanya cabang dari yang 3 ini, Kang Asep. Kalau rincian pengembangannya tuh, sehingga iman dengan Quran, bima ja'abihi, ya kudu iman ini Kanjeng Nabi. Kan? Nah, setelah iman ini Kanjeng Nabi, baru iman dengan yang dibawanya, kan gitu. Makanya prinsip dasarnya wajib iman adanya Allah, wajib iman adanya para rasul, yang ketiga wajib iman dengan alam gaib. Itu prinsip kewajiban syariat. Itu 3 kalau sudut pandang Imam Al-Ghazali dalam tekad keyakinan tentang wajibatus syar'iyah untuk kita memahami kebenaran agama, ya 3 itu fondasinya. Apa bedanya dengan rukun iman yang 6 bedanya? Itu kan urean, Mas. Kalau dasarnya itu kan yang menjadi pokok itu 3. Yang menjadi pokok itu 3. Kalau sudut pandang Imam Al-Ghazali, itu yang menjadi pokok 3. Ya, contoh yang berkaitan dengan iman dengan alam gaib, ya berarti kan mencakup semua tadi. Iya, adanya malaikat, itu kan cabang-cabang daripada yang gaib. Adanya kubur, adanya sirotol mustaqim, adanya hisab, adanya padang mahsyar, adanya mizanul amal, itu semua masuk dalam ruang gaib. Maksudnya itu. Supaya nggak bingung, maksudnya tiga prinsip dasar dulu tentang wajibatus syar'iyah. Maksudnya gitu. Nanti untuk urean cabang-cabangnya dari yang 3 ini banyak nantinya. Nantinya banyak sekali. Itu yang dimaksud di sini kaitannya dengan wajibatus syar'iyah. Nah, kenapa kita harus paham wajibatus syar'iyah? Litaf'alahu alama umir tabi. Tujuannya agar pelaksanaan litaf'ala supaya ngelakoni sopo sirohu ingma, ngelakoni alama atas kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah umirta kang diperintahkan sopo sampean bihi kelawan ma. Tujuannya agar pelaksanaan yang kamu laksanakan sesuai SOP Allah, sesuai SOP-nya Tuhan. Orang ngawur. Tujuannya itu. Ketika kita tidak paham wajibatus syar'iyah, maka pelaksanaan apapun kita beraktivitas ngawur nantinya, tidak sesuai SOP. Keluar dari real nantinya. Makanya harus tahu dulu wajibatus syar'iyahnya. Wama dan larangan-larangan
Yalzamu kang netepaken ka ing sira apa tarkuhu meninggalkan ma. Minal manahi bayane ma minal manahi dari beberapa larangan-larangan Allah. Tadi ada wajibat syariah, ada larangan syariah, kan gitu. Larangan yang betul-betul itu perintah dari Allah, teksnya berbentuk larangan, berbentuk pencegahan. Tujuannya apa? Ada perintah larangan, ada perintah itu tuh litatrukahu, agar kamu meninggalkan yang dilarang, jangan dikerjakan. Ini loh yang wajib dikerjakan, berarti wajibatus syariah. Ini loh yang tidak boleh kamu kerjakan, berarti larangan syariah. Bisa dimengerti ya? Wa'lam titik. Itu dasar dulu. Perlu diketahui bersama bahwa anal ilma, yang namanya ilmu, alladzi tolabuhu fardun, alladzi ilmu tolabuhu kang utawi mencari ilmu iku fardun hukume wajib, lazimun kang tetep, likuli mukallafin kedue saben-saben wong kang berakal, iku salah satu anwa. Perlu diketahui bahwa ilmu yang wajib, yang melekat kewajiban itu dibebankan kepada orang yang berakal, orang yang sudah baligh, itu ada 3 macam. Yang pertama, ilmu yang wajib yang dibebankan untuk orang yang berakal, 1, ilmu tauhid. Al-awal adalah ilmu tauhid. Utawi kang pertama iku ilmu tauhid. Waladi yata'ayyanu alaika minhu. Ilmu tauhid waladi dan ilmu-ilmu yata'ayyanu kang dadi fardu ain. Alaika ingatase sampean minhu dari ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid hukume fardu ain. Kita wajib mengenal Allah, iku hukume fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Wa kang utawi ilmu tauhid iku mikdaruma, merupakan standar ukuran ilmu takrifu kang kamu bisa memahami bihi dengan ilmu tauhid, bisa memahami usuladdin ing pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu tadi berangkat dari 3 itu nantinya. Berangkat dari yang 3 itu. Waqaidil aqaid, dan kaidah-kaidah atau undang-undang tentang akidah yang merupakan penyempurna dari usuluddin, pokok dari agama. Itu yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita cari. Yang pertama itu ilmu tauhid. Karena ukuran orang paham dasarnya agama, yang pertama ilmu tauhid. Wasani yang kedua, itu ilmu sir. Apa itu ilmu sir? Wahwa utawi ilmu sir, iku ma ilmu-ilmu ya ta'alaku kang berkaitan atau berhubungan bil qalbi dengan ruhaniyah. Yang nomor 2 adalah ilmu yang berkaitan dengan hati, dengan roh, dengan akal, dengan nafas, wa masa'ihi, dan hal-hal yang membantu qalb min mawajibihi, dari kewajiban-kewajiban untuk membenahi jiwa atau hati, wa manahi, dan larangan-larangan untuk jiwa. Jadi jiwa itu ada yang artinya gini, dalam jiwa itu ada instruksi perintah yang harus dijalankan, ada instruksi larangan yang harus ditinggalkan. Nah, kita wajib tahu instruksi-instruksi itu. Kalau menurut beliau, wajib tahu orang yang berakal itu wajib ngerti ilmu sir. Apa itu ilmu sir? Definisinya dulu.
artinya suatu pemahaman, suatu ilmu yang berhubungan dengan rohania, dengan jiwa. Dan yang membantu kepada jiwa untuk bisa mengakses pemahaman-pemahaman itu. Itu yang nomor 2. Nanti pertanyaan berkaitan dengan ilmu sir nanti di sesi pertanyaan ya. Yang nomor 3, kewajiban orang yang punya akal atau orang yang berakal yang secara fardu ain itu adalah ilmu ibadatid dohiro. Wajib kita paham tentang ibadah-ibadah lahiriah, ibadah-ibadah dohiriah, ibadah fisik materi. Al-muta'alliqah, yang berkaitan, yang berhubungan bil abdan, dengan fisik tubuh manusia, wal amwal, dan harta. Summa innamin, summa, terus summa inna minallah alaika, summa apa ki, summa summa inna minallah. Satu, yang ketiga ilmu ibadah dohiro al muta'alliqo bil abdan wal amwal. Yang gadog itu in minallah alaika, yang gadog itu la'alahu, innya itu nggak ada. Terus hal-hal yang berkaitan dengan dari Allah kepada kamu, bi ilmima, mengetahui sesuatu, ya la'alahu itu innya nggak ada, la'alahu innya nggak ada. Bi ilmima, terus setelahnya kita mengerti tentang ibadah dohiriyah yang berkaitan dengan badan dan harta dari Allah yang diberikan kepada Anda, kan gitu. Fisik, harta kan dari Allah yang diberikan ke Anda. Kamu juga harus tahu yang wajib alaika kepada Anda opo ilmuhu, mengetahuinya. Jadi harta itu dari mana, mau dibelanjakan kemana, badan itu untuk apa, dan mau kemana diarahkan. Ibadah dohiriyah maksudnya gitu. Terus summa, masih kaitannya summa, wa'il wa amaluma wajaba alaika ilmuhu. Terus kita juga wajib mengerti kinerja apa yang wajib kita kerjakan. Wajaba alaika kepada Anda opo ilmuhu, memahami amal. Pekerjaan yang akan kita kerjakan, kewajiban sebuah pekerjaan yang akan kita kerjakan, itu juga wajib dimengerti dulu, wajib dipahami dulu. Karena kalau tidak dipahami, nggak mungkin bisa terrealisasi pekerjaannya. Ibarat seorang insinyur harus tahu gambarnya dulu, harus tahu polanya dulu, yang mau dibangun konstruksinya seperti apa, harus ada gambarnya dulu. Itunya maksudnya harus diketahui dulu, harus dipahami dulu. Itu yang berkaitan dengan ibadah dohiriyah. Watar kima wajaba alaika tarkuhu, dan juga wajib kita meninggalkan hal-hal yang memang harusnya ditinggalkan. Berarti sebuah larangan fisik maksudnya. Jadi ada larangan batin, ada larangan fisik. Sama nantinya. Nah ini kalau dalam kaitan teks-teks yang lain, antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat nggak bisa dipisah. Itu bahasa-bahasa teks lain loh.
Antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat itu nggak bisa dipisah, harus berjalan bareng. Artinya pengabdian rohania kepada Allah wajib, pengabdian jasadiah kita kepada Allah juga wajib. Jadi supaya berjalan sama-sama. Tuh. Sebab al haqiqatu bila syariah batilah, ya, wasyariatu bila haqiqah atilah. Tuh. Syariat tanpa hakikat ya batil. Tuh. Hakikat tanpa syariat ya kosong. Berarti sama-sama nol, nggak ada nilai. Berarti yang isi kedua-duanya. Lah membuahkan bahwa yang namanya tadi al-haqiqatu bila syariah batila, terus asyariatu bila haqiqah atila, yuntij, ya berarti asyariat membuahkan bahwa yang namanya syariat itu hukumnya wajib. Tuh. Itu yuntijnya itu asyariah wajib hukumnya. Berarti syariah itu merupakan komposisi daripada isi hakikat dan syariat. Berarti membuahkan nilai syariat nantinya. Jadi wajib syariat tuh di situ harus ada dua pilar yang ada di dalamnya antara hakikat dengan syariat. Makanya Imam Al-Ghazali mengurainya di situ. Orang yang berakal kewajiban fardu ainnya ini tiga macam. Ilmu tauhid, ilmu sir, ilmu ibadah. Itu agar komponen dalam diri kita itu betul-betul proaktif, aktif semua kepada pengabdian kepada Allah. Faqad adaita, setelah kamu mengerti tiga macam kewajiban fardu ain yang harus kita jalani atau kita cari, harus kita pahami, berarti faqad adaita. Berarti kamu telah menunaikan, telah menjalankan ing kewajiban-kewajiban aujabahu kang wis majibaken hu ing ma sapa Allah taala alaika kepada Anda. Kalau sudah tiga kamu laksanakan berarti kamu telah memenuhi, menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepada Anda. Sehingga kalau sudah yang tiga ini kamu jalani seutuhnya, wasirta kamu pasti jadi minal ulama il amilin, dicatat sebagai seorang ulama yang amilin. Tuh, jadi tiga prinsip inilah standar ulama amilin tuh tiga prinsip. Tuh. Ilmu tauhidnya matang. Amilin itu senajan itu teknya alamin, masuk alamin, kondisinya ulama kok. Itu amilin la alahu amilin. Gitu. Wasirta lan dadi sapa sira minal ulama al-amilin. Berarti kamu betul-betul sosok yang betul-betul alim, yang mampu mengejawantahkan kealimannya. Ilmunya jadi hal, jadi perilaku, jadi karakter, jadi keseharian aktivitasmu. Nah, itu jos. Bukan omdo, omong doang bukan, tapi fakta yang berjalan. Jadi ilmunya betul-betul jadi nilai amal, ya. Jadi nyata. Seperti tadi, yuntijnya itu asyariah ainul hakikat. Itu tadi yuntijnya tadi asyariah ainul hakikat. Itu kesimpulannya seperti itu. Wabillahi lan kelawan Allah at-taufiqu utawi bimbingan dan hidayah dari Allah. Satu lagi bab. Al-babusani asaro utawi bab yang ke-12. Iku fi bayani makna asma'il husna.
dalam penjelasan tentang isi kandungan makna tentang Asmaul Husna. Iklam perlu diketahui bersama bahwa anak jumlatal asmail husna, bahwa jumlahnya Asmaul Husna tarji'u iku kembalinya muaraknya ila zatin pada zat Allah. Semua nama Allah itu kembalinya pada zat Allah. Asma, nama yang ada musammaknya. Kalau kita kan punya nama tapi nggak ada musammaknya. Nama Asep, untuk peletakannya nggak ada. Ditaruh di rambut sudah ada namanya sendiri. Di telinga sudah ada namanya sendiri. Di KTP ya aslinya yang nggak ada namanya itu. Hanya pinjam pakai. Berarti kita itu punya nama tapi nggak ada zatul musammaknya. Fana. Kalau Allah memang punya asma tapi ada zatul musammaknya. Punya sifat ada zatul mausufnya. Itu maksudnya seperti itu. Perlu diketahui bahwa Asmaul Husna itu kembalinya kepada zat Allah. Ilah zatin wasab isifatin. Dan semua Asmaul Husna itu kalau dirangkum, kalau diringkas, kembalinya jadi 7 sifat. Tidak 20 sifat, kembalinya pada 7 sifat. Ini sudut pandang beliau. Asmaul Husna lamun diringkas kah, lamun dirangkum jadi 7 sifat. Ala madhabi ahli sunnah, sesuai dengan madhabnya ahli sunnah. Khilafan, dengan tidak sependapat lil mu'tazilah, dengan orang-orang mu'tazilah. Wal falasifati, dan ahli filsafat. Tuh. Kalau orang ahli filsafat dan mu'tazilah, ringkasan Asmaul Husna tidak kembalinya ke 7 sifat. Kalau pengen tahu berapa pendapat mu'tazilah dan berapa pendapat ahli filsafat, itu ada di kitab Tahafutul Falasifah. Itu kekacauan tentang dunia filsafat. Di sana diurai. Suma inal isma, terus perlu diketahui, sesungguhnya yang disebut nama itu ghairu tasmiyah, sebenarnya nggak punya eksistensi, ya hanya sekedar nama kok. Ghairu tasmiyah, kalau hanya nama itu bukan yang dinamai. Awas lu, ini rumit sekali nih bahasanya. Anal isma ghairu tasmiyah, coba bayangkan. Saya nggak ada papan tulis masalahnya. Susahnya kan di situ. Ya sederhananya gini. Allah kan punya nama. Benar nggak? Ya. Lafad Allah itu kan nama itu. Nama. Jadi ghairu tasmiyah. Nah, lafad Allah itu bukan apa namanya, bukan nama yang sifatnya itu persis dengan zat, bukan. Kadang-kadang orang itu pikirannya begitu melihat tulisan lafad Allah berarti wah Tuhan kula makanya tentang. Oh, lo maksudnya bukan itu maksudnya. Itu sih hanya nama. Tuh. Tapi musamanya bukan begitu yang dimaksud tuh. Iya, bukan tulisan lafadznya itu. Musamanya bukan tulisan lafadz itu. Makanya anal isma ghairu tasmiyah. Betul? Ya bukan lambang. Itu hanya pendekatan ilmiah supaya menungsa bisa mengenal Allah. Tuh. Untuk memahami zat nggak akan mampu sebab di luar ruang akal manusia, karena Allah tidak
terkena hukum dimensi ruang dan waktu. Makanya pendekatannya untuk memahami ke Allah, dihadirkanlah istilah nama, dihadirkanlah istilah sifat, dihadirkanlah istilah af'al, agar lebih dekat, lebih mudah. Bahwa annal isma ghairu tasmiyah, maksudnya nama itu bukan hakikat dat, wis ngono bae terjemahe. Tuh. Yang namanya nama itu bukan status zat, maksudnya bukan eksistensi zatnya. Kayak tadi tuh Umar, nama Umar mau ditaruh di mana nggak tepat, iya kan? Tuh. Nggak tepat, mau ditaruh di mana aja nggak tepat. Kalau salah paham Istilahnya seperti itu. Tuh. Annal isma ghairu tasmiyah Di depan WC, itu WC. wa ghairul musamma. Ini hebatnya, masya Allah. Wa ghairul musamma, dan yang disebut nama itu ya bukan datul musamma, bukan. Tuh. Pemilik nama. Wa hadza huwal haq. Inilah pendapat yang benar, pendapat yang hak. Tuh. Karena ada kelompok-kelompok yang meyakini bahwa nama itu adalah musamma, gitu loh. Berarti nanti pikirannya, wah Gusti Allah makoten. Nah, padahal tidak seperti itu. Mana Bang Asep? Udah dipahami aja dulu secara teks dulu. Nanti pembahasan pertanyaannya sesi berikutnya. Lafa wahadul ismi, definisi nama. Ini makanya diurai dulu. Tadi kan isma ghairul musamma. Nah, ini baru fahadul ismi, utawi definisi nama, annahu sesungguhnya iku alafdul maudu liddilalah. Definisi nama adalah teks yang diletakkan, ya, yang dimunculkan liddilalah untuk menunjukkan. Liddilalah untuk menunjukkan alal musamma, kepada yang dinamai. Itu definisinya nama. Nama itu adalah teks, lafad, ya, yang dimunculkan, yang dihadirkan sebagai petunjuk atas adanya yang dinamai. Itu aja. Petunjuk. Hanya petunjuk, hanya indikasi lah istilahnya. Hanya alamat. Tuh. Contoh, sampean lihat asap. Tuh, asap itu alamat ada wujudnya api. Karena ada alamatnya, tanda-tandanya asap. Berarti ada api di situ. Kan namanya dilala. Indikasinya ada api ya karena melihat asap. Tuh. Tuh. Orang bilang asap. Indikasinya, istilahnya kita untuk mengenal Allah, kita tahu dulu namanya. Itu hanya dilalah. Nih, definisinya nama adalah lafdul maudu liddilalah alal musamma. Titik. Wa'lam, perlu diketahui bersama, anak kamalal abdi, bahwa kesempurnaan seseorang, wasa'adatihi, dan keberuntungan seseorang, innama huwa iku angin pesine, utawi keberuntungan dan kesempurnaan seseorang, ana iku fit takhalluk, ketika dia berkarakter bi akhlakillah, dengan karakter-karakter Allah. Kesempurnaan dan keberuntungan seseorang ketika orang itu berkarakter seperti karakternya Allah. Makanya ada istilah hadis takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah, berkarakterlah Anda seperti karakter Allah, berperilakulah Anda seperti perilakunya Allah, bersifatlah Anda seperti sifat-sifatnya Allah. Kalau kita kejauhan untuk ranah itu, berkarakterlah kamu seperti karakternya Rasulullah. Ya, pendekatannya. Pendekatannya kan gitu.
Karena Rasulullah itu sudah merupakan wakil karakter Allah secara utuh yang tidak ada nilai minnya sama sekali. Betul-betul plek karakteristik Allah itu ada pada Nur Risalah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sederhananya seperti itu, Kang Asep. Termasuk nama juga ya. Termasuk nama juga. Makanya kalau kita suruh berkarakter seperti Allah, barangkali kejauhan atau keberatan akal kita menerimanya. Ikutilah, berkarakterlah seperti karakternya Rasulullah. Berperilakulah seperti perilakunya Rasulullah. Karena itu cermin perilakunya Tuhan. Cermin perilakunya Gusti Allah ya Kanjeng Rasul. Sederhananya itu aja. Kan nempel karakternya Fir'aun ya. Itu kan karakter Fir'aun, berubah karakter Fir'aun. Wattahali, dan berhias, bersolek, berpose, berpenampilan. Tahal itu berpenampilan bima'ani asma'ihi. Ini yang paling hebat. Kongkon berpenampilan, bertahali, berhias dengan hiasan-hiasan nama Allah. Makna nama-nama Allah. Berarti Asmaul Husna itu harus dijadikan aksesoris jiwa kita. Tuh. Harus dijadikan fashion jiwa kita. Fashion yang paling bergengsi dalam jiwa kita itu ketika kita punya desainer yang diambil dari Asmaul Husna. Bukan Itali desainernya, Asmaul Husna. Apa? Sifat Al-Jud, sang dermawan. Wah, aksesorisnya tuh. Apalagi Al-Hafid misalnya. Al-Hafid, sang penjaga. Al-Hafid tuh. Al-Hafid yang merendahkan. Ya, bisa aja kalau memang dia layak direndahkan. Karena dia sombong tidak pada tempatnya, maka layak direndahkan. Mutakabburul mutakabbirin kan ibadah. Ya Kang Ustaz. Kan ngoten. Kalau memang dia layak direndahkan nggak apa-apa. Orang Gusti Allah aja nggak segan-segan mengabadikan kejelekan seseorang. Ya Fir'aun diabadikan kejelekannya. Karena memang layak direndahkan. Nggak apa-apa. Kan istilahnya seperti itu. Gambarnya seperti itu. Itu kita harus bertahali bima'ani asma'ihi. Berhias, berpenampilan, berfashion dengan fashion makna asma Allah. Berarti Asmaul Husna dijadikan aksesoris jiwa kita. Konon maksudnya Kang Umar. Ya Allah. Wasifatihi, dan kita harus bertahali dengan karakter-karakter, makna karakter-karakter Allah. Nah, biqadrima, sesuai dengan kadar sesuatu, yutasawwaru, kang digambar-gambar, kang diangen-angen, opoma pihakihi ing dalam haknya Allah. Artinya semampu sampean mau ngambil yang mana dalam karakter Asmaul Husna tuh. Terus aja kakek 99 siji dipegang. Aku mau berpenampilan, mau berfashion, umpama sifat alim, berarti kudu wekel ngaji. Wajib bae wekel. Beli bosen-bosen sampai semati. Terus aja kakek karakter siji bae. Allah punya sifat, punya nama Al-Alim. Berarti karakter yang harus kita pakai kudu seneng ilmu. Jadi wajib memahami terus. Beliau usaha kakek 99 semampunya. Tapi sing netes, sing dadi aja pencela-pencele wis siji ble mateng. Dijogot kabeh gayae broko Asmaul Husna. Akhirnya nggo keramatan. Wah, ya kacau. Semampunya. Tapi sing kira-kira betul-betul mateng, tuntas, dan itu sebagai aksesoris jiwa kita, baru itu akan menjadi suatu karakteristik
yang sangat luar biasa. Walaupun satu Kang Asep, dari sekian ribu nama Allah, dari sekian ratus, dari sekian puluh nama Allah, aja KTP itu siji sing kira-kira tuntas, sing temenanan. Tadi ya. Dadi, Penting tadiku. ya bagian rongsok kan lamun juragan rongsok, agen rongsok ya tetap menang. Kan kono Kang Asep. Aja ndeleng rongsok ke juragan iku masalahnya. Iya toh. Usaha apa aja? Beating juga guyu. Juragan beating tetap hebat. Walaupun beating tapi juragan menguasai pirang-pirang wilayah. Ya tetap juragan beating hebat. Aja ndeleng beating juragane ngono Mas. Ngobrol. Kudu kayak ngobrol, ngopi kudu ado. Seperti itu gambarannya ya. Kalim. Apa sajalah yang kira-kira kita bisa melaksanakannya gitu loh. Aja disaut kabeh mbokatan jeblok otake. Biqadri ma yutasawwaru fi haqqihi. Wala tadunanna. Jangan kamu beranggapan annal musyarakah bikuli wasfin yujibu al mumasalah. Jangan kamu beranggapan, menduga, meyakini bahwa musyarakah kebersamaan bikuli wasfin dalam setiap sifat iku yujibul mumasalah, sehingga mengharuskan nama mumasalah. Mumasalah itu berarti menyamai Allah. Enggak ada istilah menyamai Allah, enggak ada. Tidak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Walaupun teksnya takhallaku bi akhlaqillah, ya kan, berkarakterlah seperti karakter Allah, tidak akan terjadi mumasalah. Soalnya sudah beda. Tuh, kholik dengan makhluk nggak akan sama, ya nggak akan terjadi mumasalah, kan gitu. Jadi bedeni maning wis dep-dep bae. Lamunan kepengen jukut asmaul husna sifat al-ghani sugi, ya berapa? Sugi sing bener tapi aja sugi beli bener. Sugi tapi sugi sing bener. Nah, preben cara sugi sing bener ya sesuai aturan. Kayak sugi Gusti Allah. Ya bukan cuma teman bruk-bruk baik. Bahasa Jawa itu bruk-bruk baik. Beli hitungan los-los baik. Singo-singo wong sapa bakal gelem Kang Asep. Bahasa kan ngono. Loh, lamunan kepengen duwe aksesoris sifat al-ghani. Oh, kadang-kadang goni palsu. Iya toh. Jadi jubahnya jubah goni ya, badannya badan bakhil. Wah, yo gawat. Waduh. Gono gini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Wala tadunanna annal musyarakah bikulli wasfin yujibu al mumasalah. Tidak akan terjadi. Jangan takut terjadi suatu gap, ada mumasalah nih. Kalau begitu masa kongkon berakhlak, kongkon koyo karakter Gusti Allah, tetap tidak akan terjadi mumasalah. Wong kholik sama makhluk tetap beda, nggak akan sama. Hayhata, jauh, jangan khawatir, jauh. Alam taklam, apa kamu tidak tahu bahwa annallaha sesungguhnya Allah maujudun? Apa kamu nggak tahu Allah itu wujud la fi mahalin, tidak dalam satu ruang. Allah itu nggak punya ruang, tidak terkena hukum ruang lah bahasa Kang Asep kulon jiplak. Gusti Allah itu tidak terkena hukum ruang ataupun hukum waktu, itu disebut mahal. Gusti Allah itu wujud tapi mboten kenang hukum ruang dan waktu. Artinya boleh diapit, boleh diakses oleh dua apit, ruang dan waktu. Kali ari kula KB makhluk kan diapit oleh dua ruang, baik waktu dunia maupun waktu akhirat. Itu tetap waktu, itu tetap ada ruang. Walaupun itu akhirat, ada istilah hukum ruang dan waktu.
Ya ruang akhirat, waktu akhirat, ruang dunia, waktu dunia. Lah Allah wujud itu tidak terkena dua-duanya ini, ruang dunia maupun ruang akhirat. Terus lamunan ana pertanyaan ning ati sama, terus Gusti Allah manggone ning ndi? Aja dijawab. Pun berarti kubu sebelah tuh. Sing arepan ngaco sampean, aja dijawab. Beliau perlu dijawab, mau jawabannya wis jelas Gusti Allah tidak terkena hukum ruang dan waktu, kok takone Gusti Allah ning ndi, berarti sing goblok ku sekarang takon. Kok malah sampai ada lamun digawe bingung. Ya berarti hari mau aja Gusti Allah ning ngendi, terus sampean berusaha mencari jawaban. Ya pada mumet bareng akhirnya. Wong picek nonton wong picek akhirnya. Orang ketemu jawabannya. Nah, itu awas, kubu sebelah itu lembut sekali. Sangat lembut. Sangat lembut. Atau ketika ada kerentek dalam hati, Gusti Allah kayak apa ya? Dijawab. Sing weruh Gusti Allah namung Gusti Allah. Wis selesai. Sampai pengen takut, aja ning kula ada takut ning Gusti Allah. Nah, nanti hilang pertanyaan-pertanyaan, khoyalat-khoyalat dalam batin kita itu akan hilang ketika dijawab seperti itu. Itu pasti muncul, Kang Asep. Makanya kenapa ada orang ragu, ada orang bimbang, karena penyikapan jiwanya tidak diilmuni. Kalau diilmuni insya Allah mandeng semuanya tepat, tidak akan meleset. Wa anallah ta'ala lan sesungguhnya Allah itu hayyun, dat kang hidup dan bisa menghidupkan. Kalau kata-kata karakternya hidup berarti bisa menghidupkan. Nah, hidupnya kita tidak bisa menghidupkan, hanya numpang hidup. Ya hidupnya kita tuh numpang hidup dari sifat hidupnya Allah. Kalau Allah hayyunnya Allah, sifat al-hayyunya Allah, maha hidup dan bisa menghidupkan. Kalau sifat hidupnya kita numpang hidup, belum hidup masih numpang urip. So, apa ada orang yang sudah hidup belum masih numpang urip? Masih numpang hidup. Numpang kemana? Numpang ke sifat hayyunnya Allah. Kita ada, kita wujud, numpang wujudnya kepada wujud Allah. Semuanya numpang. Allah alimun dat kang maha mengerti. Ketika ada manusia alim, berarti numpang
adalah ngaji. Torekot kang paling bagus ku ngaji. Bukan berarti meremehkan torekot-torekot yang lain ya. Ini yang dimaksud itu. Karena makrifat, hadihil makrifat, untuk bisa mengakses kita punya karakter Allah, itu torekotnya dua. Satu, ya ta'alaku bil ilmi. Erat sekali hubungannya torekotnya adalah ilmu. Wa maklumihi, dan yang dipahami oleh ilmu. Apa maklum? Alam semesta ini adalah papan informasi. Kalau Anda mau tahu, alam semesta ini adalah kampus hidupmu. Alam semesta ini adalah apotek sehatmu, boleh. Alam semesta ini adalah madrasah pendidikanmu. Alam semesta ini adalah pesantren ngajimu. Ini namanya maklum. Lah nanti afdolul atau adharul maklumat atau ajalul maklumat huwallah. Nanti endingnya yang maklumat yang paling bergengsi, maklumat yang paling terang benderang, huwallah. Nantinya itu. Makanya torekotnya adalah ngaji yang pertama. Yahtaju kang butuh sopo mau wong ila mudabbir, kepada dat kang ngatur, kang memanage, kang nguri-nguri, kang ngopeni, mudabbir. Tuh, satu, torekotnya adalah ilmu. Berhubungan ilmu, maklum, dan butuh mudabbir, butuh bimbingan, butuh uraian, butuh pengelolaan, butuh manajemen lah istilahnya. Wal akhir, yang nomor dua, torekotnya adalah ya ta'alaku billah. Torekote berhubungan dengan Allah. Jajal diterjemahkan bahasa Indonesia. Torekote ya ta'alaku billah, berhubungan dengan Allah. Nah, maksudnya rasamu klik enggak dengan rasa yang Allah berikan kepada Anda sebagai zat yang memberi rasa. Itu ta'aluk billah. Wa ma'lumuhu, utawi yang dipahami oleh makhluk iku usamun, hanya nama. Tuh, makanya kaitannya rasa. Kalau untuk kaitannya dengan hubungan dengan Allah, hablu minallah, itu hubungannya rasa. Sejauh mana rasamu itu bisa merasakan karakter Allah. Tuh, awas, diulangi. Sejauh mana rasa yang ada dalam diri Anda itu merasakan karakter Allah, dat yang memberi rasa. Sudah? Wa maklumuhu usamun mustaqotun min sifatin ghairi dakhilatin. Adapun yang disebut maklum, yang kita serap, yang kita pahami, itu hanya nama, yang nama itu mustaqotun, muncul, tercetak, tergambar, min sifatin, dari karakter Allah, dari suatu sifat, ghairi dakhilatin, yang tidak di dalam. Fi hakikati dat, bukan hakikat dat. Awas, bukan hakikat zat. Wama hiyatiha, dan tegese bukan persisnya dat. Awas, wamana hiyatiha. Wama hiyatiha, nggak ada nunnya. Wama hiyatiha ya.
wa mahiyatiyah, dan persisnya hakikat dat. Artinya untuk persis hakikatnya dat tidak seperti itu. Contohnya ada orang makrifat billah, bahasanya paham betul dengan Allah. Sekalipun dia paham betul dengan Allah, itu belum hakikatud dat, apalagi mahiyatiyah, hakikat eksistensinya dat. Belum, banyak baru karakter, baru nyambung, baru maklumnya saja. Nah, contoh sederhana begini Kang Asep, karena kaitannya dengan rasa ya, saya kan udah memberikan istilah seperti ini: iman, ilmu, rasa, baru disebut dzarroh minal iman. Nah, rasa itulah yang dibangun dari iman, ilmu, dan rasa. Lah, rasa itulah yang harus bisa nyambung kepada Allah, zat yang memberi rasa. Nah, terus rasa itu fungsinya ingin betul-betul rasa itu agak mirip atau setidaknya dekat dengan karakter Allah. Kita pahami sesuatu itu dengan cermat dan teliti. Contohnya begini Kang Asep. Manis. Manis kan sifat nih. Tuh. Contoh sederhana aja. Manis sifat. Yang namanya sifat manis tidak harus pada zatnya gula. Kan gitu. Bisa jadi manis ada di mangga, di madu, di kelapa. Ya toh? Sifat manis tuh. Itu sifat manis. Nah, setelah kita mampu merasakan manis, terus kita tingkatkan kelembutannya. Manis ini karakternya Allah. Kenapa bisa karakternya Allah? Karena tidak hanya melekat pada zat gula manis itu. Di semuanya pun kadang-kadang ada yang namanya manis. Tuh. Nah, ketika kita sudah bisa menyirnakan sarananya manis, tuh, aksesorisnya manis atau sarananya manis sudah hilang, tapi betul-betul karakter manisnya kita pegang sebagai acuan dalam diri kita, di situ akan ada klik, tuh, karakter rasa Anda sudah nyambung dengan rasanya Allah. Tuh. Manis itu sifatnya Gusti Allah. Lamun bahasa kasarnya kurang ngomong. Ya pedes kedik, ya asin kedik, ya kecut kedik. Tuh. Ya sebel kedik. Tuh. Kalau mau jujur, kalau dalam teks hikam, likulli syai'in Allah maujudun fihi. Dalam setiap sesuatu, apapun itu, ada karakter Allah. Ya maksudnya kudu dipahami semua, nggak harus doyan semua. Ada doyan kabeh kan bahaya Kang Asep. Itu seperti itu maksudnya. Fa'in kulna, kalau kita belum paham atau kalau kita berpendapat hayyun alimun qadirun maknahu syai'un mubhamun lahu. Kalau sifat hayyun hidup, alimun alim, qadirun maknahu iku utawi maknane sifat hayyun alim qadirun iku syai'un mubhamun lahu. Itu sesuatu yang tidak bisa dipahami, sesuatu yang enggak jelas. Yang namanya sifat hayyune Gusti Allah kan angel untuk mendeteksinya. Lamun jeleng-jeleng Umar kan katon tuh. Lamun sifat hidupnya Gusti Allah kan kita kan nggak bisa memahami, mufham, samar, nggak bisa memahami. Iya toh, mubhamun lahu wasful hayat, yang bagi Allah itu ada sifat hidup. Wal kudroh, fama arofa ahadun illa nafsahu. Fama arofa, tidak ada pun
tidak ada seseorang itu paham ila nafsahu kecuali pribadinya. Tuh, siapapun orang yang tahu adik baik baru ondong-ondongnya baik paling. Tuh, yang kedalaman pribadi seseorang, ya orang itu, orang lain gak akan tahu. Ya, ya, ini sih sebuah pendekatan ilmiah. Ketika kita memahami sifat hayatnya Gusti Allah kan loh. Ya sudah, yang tahu hayatnya Allah persisnya ya Allah. Kita nggak usah meranah memaksakan akal kita untuk ke sana aksesnya tuh. Ada ranah-ranah yang akal kita nggak akan mampu ke sana gitu loh, dibatasi kan saya. Jangan kayak orang filsafat memaksakan diri akal ditancebakan ning ilmu kalam, ning ilmu teologi, akhirnya jeblok sehingga ateis, nggak bertuhan karena memaksakan diri Kang Asep. Ranah akal dipaksakan ke sana. Seperti itu Kang Asep. Jadi karakter yang harus ditafakur itu alamnya, bukan soniknya, bukan kholiknya. Makanya bahasa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Bukan non nafakuri dzati Gusti Allah, sing ditafakuri ku makhluk karyanya yang ditafakuri. Makanya ketika sudah menjadi kita bertafakur dalam karya-karya Allah sudah menjadi rasa, nah tinggal rasa itu mengklikkan dengan Allah dat yang memberi rasa kepada kita. Nantinya enak, indah sekali.